ada yang lebih rendah itu sudah dari sana, meskipun dikaitkan dengan dharma, dengan amal. Inna akramakum indallahi atqakum. Nanti persis ayat yang ini coba dilihat di surat Az-Zukhruf surat 43. Saya tidak tahu apakah ayat 23 atau ayat 32. Luar biasa. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamnahum bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ayat berapa? 32, ya kan? Maka ini sebetulnya ayat-ayat ngeri tapi menyenangkan sebetulnya. Ketika orang-orang itu mempunyai pimpinan atau mempunyai kegandrungan, mempunyai berhala-berhala yang dianggap dikdaya, maka ditanya oleh Allah, apakah berhala-berhala kamu atau atasan-atasan kamu itu yang memberi rizki? Kata Allah, oh enggak, akulah yang memberi rizki. Coba itu lihat. Dan akulah yang mengatur rizki itu, penghasilan itu aku yang mengatur. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami tinggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Supaya apa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Ada pemerintahan, ada rakyat. Kalau enggak ada rakyat, pasti tidak ada pemerintahan. Nah gitu. Ada pemerintahan, enggak ada rakyatnya, pasti bubar. Nah jadi ini sudah dari sononya. Tapi jarang mengaitkan praktek keseharian ini yang mengaitkan dengan ayat Al-Quran, karena ATM-nya pas-pasan, jadi nggak bisa, ya kan? Jadi itu padahal semuanya itu ada. Lihat takhidha ba'duhum ba'dhan sukhriya, agar perjalanan kehidupan ini berjalan. Ada yang nyupir, ada yang disupirin, dan ada yang dipakai nyupir. Ada mobil. Ada orang sudah nyiapin supir, mobilnya nggak ada, ininya nggak ada, lah buat apa? Ya gini, ada yang punya mobil aja juga nggak pernah punya supir, ya kan? Nah ini jadi luar biasa jamaah. Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat. Kalau di surat Al-An'am, liyabluwakum fima atakum, aku tinggikan sebagian jadi kamu atas sebagian yang lain, itu ujian. Nggak boleh iri, nggak boleh dengki, nggak, bersihkan hati. Yang dijadikan perempuan, aku pengennya laki aja, sok buat laki, nggak bisa juga. Kalau lah bisa juga tidak produktif, nggak punya anak, ya kan? Jadi seperti itu, ya. Kalau itu adalah ujian. Kalau di surat Az-Zukhruf, agar saling menservis antara satu dengan yang lain. Maka sebetulnya tingginya titel, ya kan, derajat sebetulnya adalah media mengumpulkan pahala. Kadang orang mengeksploitasi titel, mengeksploitasi jabatan, dikiranya dengan ini maksa-maksa orang. Nah itu nggak bisa, karena kalau jadi orang tua memang ada kewajibannya mengelola dan mendidik anak, dan amalnya amal orang tua. Kalau diungkit-ungkit hilang. Kalau menjadi anak ada kewajiban hormat dan taat kepada orang tua, dan kalau diungkit-ungkit hilang. Semuanya akan menjadi isian rapotnya masing-masing. Jadi begitu. Jadi kemudian begitu seterusnya, masya Allah. Ini saya kira komentar di ayat yang terakhir dari surat Al-An'am. Dan yang unik sedikit lagi, ayat yang ke-6 dan ke-7 surat Al-A'raf, baliknya, ya kan? Itu luar biasa, ngeri sekali, ya kan? Wala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal, setiap orang, setiap kamu, setiap rasul, setiap pemimpin pasti akan di cross check oleh Allah, dikumpulkan dan dihadapkan oleh pengikutnya. Oleh Allah dihadapkan. Ketua yayasan Ustaz Joko akan di cross check. Jadi apakah mengelolanya baik atau tidak?
bilang baik itu kan versi kamu, tapi versi santri apa baik apa Anda, itu akan di cross check. Dan hadis sahihnya semua nabi dibariskan oleh Allah, mulai dari Nuh alaihissalatu wassalam full. Adam ada kasus sendiri, ini hadis dari Nuh, lalu kaumnya pengikutnya dibariskan di seberangnya. Lalu pertama kali yang ditanya oleh Allah adalah Nuh alaihissalatu wassalam, Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan apa yang aku perintahkan? Kata Nabi Allah Nuh, bala ya Allah, labbaik, sudah aku sampaikan. Terus Allah bertanya kaumnya Nabi Nuh, apakah kalian sudah menerima dari Nuh apa yang aku perintahkan? Semua kaumnya Nabi Nuh sepakat menjawab tidak. Nah gitu, Allah berpihak kepada mayoritas. Nah ini penting banget yang begini-begini ini. Akhirnya Nabi Allah Nuh, Allah berfirman, Nuh, kaummu tidak mengakui kamu. Apakah kamu punya bukti yang lain? Tuh. Coba ya Bunda, ini luar biasa. Orang-orang yang pada pengen nyalon ini kadang-kadang senengnya nyalon doang, tidak ingat yang sedalam itu. Akhirnya apa? Akhirnya Nuh mengatakan alaihissalatu, ada ya Allah, ada bukti. Siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya surat An-Nisa ayat yang ke-163. Makanya kita menghafal nama-nama nabi, maka itu adalah menjadi saksi Nabi Nuh nanti. Tuh coba ini luar biasa. Akhirnya Nabi Nuh terselamatkan dengan persaksian ahli Rasulullah dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lainnya nanti aman, ya kan? Jadi luar biasa jamaah dunia itu. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin falanaqussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Saya kira ini komentarnya ulasan juz 8 aja dulu. Ini pun sudah 23 menit. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kembali lagi doa yang selalu mengalir untuk saudara-saudara kita tercinta, keluarga Al-Quran Al-Hayah Media, yang selalu dikatakan ahlul Quran ahlullahi wa khassatu, hadis Rasulullah SAW. Ahli Al-Quran adalah keluarga Allah dan pilihan Allah. Doa untuk seluruh cabang dan mitra, relasi dan kolega Al-Hayah ini, dan kemudian seluruh bangsa Indonesia. Mudah-mudahan satu, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasmani dan rohani. Kedua, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa saja yang memberatkan, merepotkan, menakutkan, menyulitkan, dan termasuk pandemi dan Covid ini. Mudah-mudahan diselamatkan keluarga kita, anak-anak kita, putra-putri kita, dan bangsa kita, negara kita Indonesia, ya Allah. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Dan dilancarkan, dimudahkan segala urusan harian kita dengan lancar, dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala niat-niat kita, hajat-hajat kita semuanya. Jadi termasuk iqdi duyunana, mengabulkan untuk bisa melunasi dan membayar hutang-hutang kita semuanya. Tentu yang punya hutang, kalau tidak punya hutang ya banyak infak dan sedekah. Dan yang terakhir adalah jadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipanjatkan melalui studio ini sehari semalam melebihi orang makan dan minum obat. Biasanya paling banyak 3 kali, tapi kita berdoa ini sekurang-kurangnya ada 7 kali. Setiap agenda, setiap ini pasti mendoakan ini untuk semuanya. Dan khusus tanggal Agustusan kita, jadi judulnya sudah di Al-Hayah bersyukur. Al-Hayah bersyukur Indonesia maju, dan sudah di-share melalui flyer dan juga status-status yang ada. Tidak ada lain kecuali bersyukur. Di akhir juz 5 Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum.
Allah tidak akan beranjak untuk menyiksa hambanya jika satu, dia pandai bersyukur, dan dua, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Indonesia selamat dan Indonesia maju. Mudah-mudahan bangsa mulai dari pemimpinnya yang besar sampai yang terkecil tentu menjadi prasyarat utama di sisi Allah untuk selamat dari segala macam cobaan dan fitnah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Bil khusus kepada rombongan dari Notaris Muslim, adalah tamu mulia, tamu agung, dan bagi kita-kita yang tidak seberapa mulia dan tidak seberapa agung, maka ahlan wa sahlan semuanya. Mudah-mudahan Allah lah yang akan membalas dengan sebaik-baiknya silaturahim ini. Amin ya Rabb. Dan untuk semuanya insyaallah ketemu di sore juz 23 dan malam kajian tasawuf dan tazkiyatun nafs. Juz 24, oh ya juz 24 karena 24 Dzulhijjah, dan malam kajian tazkiyatun nafs, pengelolaan hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.